persimpangan jalan. Betul, Ya kan? betul. Lu gak tahu mau ngapain lagi gitu. Lu kayak bener-bener lu stuck aja. Lu ke kiri salah, ke kanan salah, diem juga salah. Kalau gue bilang satu hal yang sering banget kita alamin pas kita itu adalah kita pengen besoknya itu sukses. Iya. Pengen cepat, padahal nggak bisa. Jadi sebenarnya yang paling penting itu progres, bukan sukses. Jadi kita itu nggak pernah tahu sukses yang kita akan seperti apa. Iya. Memang itu misterinya gitu loh. Gak apa-apa untuk lu itu belum tahu harus ngapain. Betul. Jadi itu progres untuk lu tuh lebih dewasa. Lu lebih paham. Nanti 2-3 tahun lagi lu akan berterima kasih dengan pengalaman ini. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Namanya hidup adalah di masa itu kita itu di persimpangan jalan. Betul. Ya kan? Betul. Lu gak tahu mau ngapain lagi gitu. Lu kayak bener-bener lu lakuin gitu ya. lu stuck aja. Lu ke kiri salah, ke kanan salah, diem juga salah gitu. Betul. Jadi lu benar-benar buntu gitu loh. Benar. Nah, tentunya gua rasa kebanyakan orang pernah ngalamin gitu. Benar. Tapi mungkin ada orang yang nggak pernah ngalamin juga sih. Karena dia selalu hidupnya dipenuhi bagus saja terus. Semuanya mungkin banyak juga loh nonton itu sedang mengalami itu. Ya benar. Jadi mungkin semoga ini bisa membantu dengan apa yang kita bahas. Karena memang kita sendiri mengalami gitu loh. Kita sering ngalamin, pernah ngalamin. Lalu juga orang-orang terdekat kita melihat juga apa yang mereka alamin gitu loh. Lalu saat itu mungkin apa yang bisa kita lakukan. Betul. Oke, jadi topiknya apa yang bisa kita lakukan di saat kita lagi stuck. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan pertama nih Har, pernah gak lu ngalamin masa seperti itu? Nah, mungkin cerita kira-kira gimana waktu itu? Pernah ya, mungkin udah sekitar 3 kali ya menurut gue ngalamin masa seperti itu ya, paling enggak lah ya. Pertama itu pas lulus kuliah, kedua itu pas nggak ada masalah besar ya dalam hidup gua, itu kayaknya mungkin 2 tahun lah setelah lulus kuliah. Dan yang ketiga itu pas COVID. Pas COVID itu jujur gua juga kayak struck by lightning lah kayak. Tiba-tiba perubahan gitu ya. Betul, buntu banget gitu loh, nggak tahu juga harus gimana gitu kan. Jadi itu sih sering lah ya, maksudnya gua rasa sih kalau di kehidupan gua sih jauh dari kata mulus saya menurut saya. Sering lah gue ngalamin gitu, naik turun, berselisih pendapat, maksudnya secara keuangan juga jelek banget, ntar bagus lagi, ntar jelek lagi gitu. Udah sering sih. Kalau lu sendiri mah? Flashback mungkin yang paling dekat itu bisa dibilang setahunan 2 tahun terakhir lah. Jadi waktu itu tuh di masa kayak gue di kerjaan sebelumnya gue ngerasa gue mentok, gue mentok di sana. Tapi satu sisi gue ngerasa gak tahu juga kalau gue ganti itu gue mau ngapain Har. Betul. Sedangkan yang gue ngerti selama ini bidang ini yang gue jalanin. Betul. Nah mungkin yang teman-teman yang nonton juga sering ngalamin nih kayak gue udah kerja di sana atau gue udah di bidang ini udah 5-10 tahun bahkan 20 tahun gitu loh. Tiba-tiba bidang ini kayak gue udah ngerasa sepertinya udah mentok banget nih, gue udah gini aja gitu loh. Sedangkan mau berubah juga gak gampang. Kayak gue udah ada tanggungan, ada cicilan, belum lagi skill kita yang kita bangun ya, udah bagus. Resiko dan nanti kalau gue berubah seperti apa, itu kan banyak hal yang perlu kita pikirin. Nah jadi di saat itu ya bener-bener gue bilang stres juga, buntu iya. Lo mau cerita ke teman juga ya udah mentok banget gitu. Lu temen mungkin bisa kasih advice, kasih pendapat, tapi menurut gue ya itu kayak tapi gue thankful juga sih di saat itu sih. Maksudnya di saat sekarang ya gue ngerasa dulu gue ngalamin sebanyak itu tuh ternyata untuk gue ngerti lebih banyak di hidup. Untuk gue itu lebih dewasa dalam menghandle kalau ada masalah. Kayaknya kalau gak ada masalah itu kita gak berkembang. Ya mungkin ada di sini sekarang gitu. Jadi kira-kira itu maksudnya itu bukan manusia gak ada pun. Ya kalau ada masalah, karena ada itu juga kita juga berpikir apa yang bisa kita lakukan segala macam. Salah satunya jadi juga hubungan manusia. Karena timingnya mirip mau. Ya mirip. Jadi kita makanya gitu. Ya akhirnya waktu itu udah lebih tenang, udah lebih bisa terhandle. Akhirnya salah satunya produknya ini juga. yang lain ya. Betul. Nah jadi itu sih. Jadi tadi pertama kita pernah ngalamin juga gitu kan. Nah kedua nih
apa yang lu rasa berguna Har? Waktu lu ngalamin seperti itu, lalu apa yang lu lakukan? Sebenarnya waktu dulu itu, wah itu susah banget untuk mengubah image gua, mindset gua. Jadi waktu itu gua merasa kalau wah adalah itu, wah adalah Misalnya Anwar, Hartono adalah seorang pebisnis, broker, broker, makelar gitu. makelar. Jadi wah susah banget mengubah mindset itu. Itu satu. Kedua, wah pengen kehidupan yang berbeda. Maksudnya pengen kehidupan yang lebih baik gitu loh. Jadi itu bikin wah dalam hati wah itu sebenarnya clash-nya luar biasa ya waktu itu ya. Tetapi ada satu hal yang wah mulai pelajari adalah satu hal yang itu mengerti diri sendiri. Waktu itu wah akhirnya mencoba mengerti sebenarnya diri wah sendiri seperti apa. Keinginan wah ini apa sih gitu. Jadi selama bertahun-tahun wah selalu mengesampingkan apa yang wah inginkan. Karena wah selalu berpikir praktis, pragmatis. Maksudnya selalu berpikir yang penting bisa menghasilkan uang, memprovide kehidupan wah, hidup gua juga enak, it's okay. Ternyata jauh di lubuk hati wah itu pengen banget sebenarnya berbisnis dan berbisnis dengan cara yang lain gitu. Jadi akhirnya, tapi untuk masa mencari itu wah butuh 2 tahun. Jadi lama banget gitu. Akhirnya suka dan duka, stres, gak mau ketemu orang, apa semacam itu semua lalui. Akhirnya wah sadar bahwa wah sebenarnya wah itu pengennya seperti ini. Akhirnya wah jalankan. Salah satu yang wah akhirnya wah sadari adalah waktu dulu wah selalu berpikir wah mau tunggu nanti wah pensiun baru wah bermanfaat untuk orang lain bikin konten seperti ini. Terus wah pikir kenapa gak sekarang? Kenapa gak kita mulai aja dulu gitu. Makanya pas Desmond dan kita ngomongin hubungan manusia ini kita langsung setuju banget gitu. Jadi sambil menyelam minum air lah gitu. Jadi wah juga berpikir ya why not gitu. Tetapi satu hal yaitu coba mengerti diri kita sendiri seperti apa. Kedua, kalau seandainya kita gak ada uang, sampai gak ada uang untuk hidup, kerjakan apa aja dulu sambil menuju goals kita. Jangan diam, jangan santai di rumah. Justru harus mau kerjain apa aja. Yang penting lu buat hidup dulu sambil nanti ngapain gitu. Kalau lu gak ada duit untuk hidup, ya lu pasti stres, lu pasti sulit untuk punya mindset yang berbeda gitu. Nah kalau lu sendiri mah? Waktu itu kalau gue flashback sih memang mentok banget Har. Jadinya stagnan juga, jadinya stuck di sana kan. Maksudnya seperti yang kita bicara, jadi mau ke kiri kayak salah, ke kanan salah. Terus ke depan juga kayak gak ada jalannya. Iya ke depan juga kayak abu-abu banget gitu loh, kayak seolah nih, wah masa depan gua ini udah suram banget deh. Iya betul. Mengerikan. Kita mengerikan depan tuh mengerikan sekali gitu. Waktu itu tuh. Tapi akhirnya ya setelah melewati itu kurang lebih ya sama juga, kurang lebih 2 tahun juga. Betul. Kurang lebih 2 tahun maksudnya tuh kalau gua bisa kasih pendapat deh untuk yang ngalamin gitu ya. Ini gak akan cepet. Ya. Dari lu tuh tenang gitu loh. Maksud gua tuh ini kadang tuh kita yang bikin makin sulit itu karena kita pengen cepet-cepet pecahin. Betul. Sedangkan di masa itu memang lagi gak ada solusi. Dan memang butuh waktu. Jadi kadang itu gak semuanya itu akan ada solusi dan harus ada solusi. Betul banget. Gitu sih. Jadi di saat kita itu merasa semuanya harus ada solusi, harus ada caranya gimana biar keluar, kadang tuh ya memang gak ada aja. Benar. Kayak di saat lu lagi gak ada, bisa gak lu terima itu gitu loh. Tapi di sambil itu lu bisa lakuin apa, lu lakuin. Contoh misalnya lu bisa upgrade skill lu bisa belajar sama orang, apa tuh lu lakuin itu aja. Nah di masa lu udah lebih tenang, kayaknya lu udah lebih bisa let go, nanti otomatis lu akan lebih tahu harus ngapain. Cuman ya setelah melewati itu semua, gue pikir untung ya waktu itu gue ngalamin ya, jadi gue lebih ngerti nih. Ternyata banyak hal itu yang gak seperti gue pikirkan tuh gak apa-apa. Lalu apa yang perlu gue lakuin, gue juga udah lebih tahu. Nah jadi proses lah, itu proses sih. Nah mungkin terakhir nih Har, pesan mungkin untuk yang lagi ngalamin nih sekarang, dia mungkin ngerasa stagnan lalu gak tahu harus ngapain. Nah kira-kira dari lu pengen kasih tau apa? Kalau gue bilang satu hal yang sering banget kita alamin pas kita itu adalah kita pengen besoknya itu sukses. Iya, pengen cepat, padahal nggak bisa. Jadi sebenarnya yang paling penting itu progres, bukan sukses. Karena kalau lu ada berprogres ya,
Contoh nih, hari ini lu tidur doang seharian, besok gua udah benerin kamar lu, bersih-bersih apa. Itu progres namanya. Besoknya lagi lu mulai pergi lamar kerja. Nah, itu progres gitu loh. Atau enggak besoknya lagi lu mulai narik ojek online. Ya itu progres gitu. Ataupun besoknya lu mulai nanya tetangga lu, mau nggak beli Tupperware, mau nggak beli botol minum apa, lu beli sendiri, lu jual-jual di tetangga lu. Itu progres gitu. Karena untuk mencapai sukses itu, jadi kita itu nggak pernah tahu suksesnya kita akan seperti apa. Memang itu misterinya gitu loh. Kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan yang akan berhasil, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu nanti kedepannya seperti apa. Jadi kita ini pengen buru-buru tahu kita ini akan jadi pengen jawab sesuatu yang belum terjadi sebenarnya. Betul. Dan kita juga pengen banget gitu loh tahu kita itu nantinya akan seperti apa. Padahal kita itu cuma bisa berprogres. Jadi berprogres setahap demi setahap. Dan gak usah buru-buru, kayak contoh nih, kita itu gak pernah kerja terus langsung sehari kerja 12 jam, kan gak mungkin ya. Kita mungkin boleh mulai dulu sehari kerja 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, sampai kita nyaman mau 12 jam, 14 jam terserah. Ataupun kita mulai dulu, yang dulunya kita gak pernah mau ketemu orang, kita mulai dulu nih ketemu orang. Atau enggak, dulunya kita takut nih, males nih bergaul, teman kita ajak keluar kita oke. Maksudnya progres kecil seperti itulah yang akan mengantar kita ke sukses nanti. Gitu, banyak banget gua dengar cerita orang yang stuck apa macam itu, mereka itu bingung mau sukses gimana. Jujur bukan mereka dong, saya juga bingung karena lu belum jalan, lu udah mau tahu ujungnya gimana, lu jalan aja belum gitu kan. Jadi memang itu misterinya gitu. Mungkin menurut gua kita coba lakuin suatu, mungkin rangkuman dari Hartono-nya, kita coba lakuin sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Jadi yang dulu kita gak berani lakukan atau kita selalu nunda tuh, kita coba kerjain dulu aja. Betul. Jangan hari, maksudnya. Jadi move aja dulu, kita gerak-gerak aja dulu. Jadi nanti pelan-pelan lebih tahu. Betul. Walaupun belum tentu tahu gitu loh. Jadi kalau pesan dari gua, gak apa-apa untuk lo itu belum tahu harus ngapain. Betul. Jadi itu it's okay gitu loh. Yang penting tetap berkarya. Ya, yang penting lu tetap gerak aja gitu. Maksudnya kalau lu saat ini belum tahu, lu ngerasa lu stuck di persimpangan hidup, kiri salah, kanan salah, diam salah, maju juga abu-abu. Jadi gak apa-apa. Lu gak sendiri ngalamin ini sebenarnya. Bener banget. Banyak orang yang juga ngalamin gitu loh. Jadi ini tuh progres. Ini tuh progres untuk lu tuh lebih dewasa. Lu lebih paham. Nah, lu maksudnya kalau dari pengalaman gua, nanti 2-3 tahun lagi lu akan berterima kasih dengan pengalaman ini. Bener. Karena ini itu lu jadi, oh ternyata ini yang bikin, waktu itu lu akan ngerasa, wah ternyata itu ya dulu yang gua ngalamin ini yang bikin gua itu sekarang bisa paham, bisa mengerti. Dan hidup ini selalu kasih sesuatu surprise sih gua bilang. Iya. Apapun yang kita plan, apapun yang udah kita rencanakan, selalu ada sesuatu, sesuatu yang beda aja gitu loh. Dan kadang kita itu selalu dikasih lebih juga loh. Lu contoh kita itu kan selalu planning hubungan manusia ini setahun 1000 subscriber 4000 jam. Tapi kita selalu dikasih lebih sebenarnya. Selalu dikasih kayak, oh ternyata sampai 9000 subscriber, sampai berapa 10.000 jam gitu kan. Maksudnya karena kenapa? Sukses itu tidak akan sama persis seperti yang lu bayangkan. Memang itu seperti itu. Bisa aja nih lu bikin konten 3 macam. Lu pikir suksesnya di konten A, ternyata di konten C. Yang lu gak pikir sama sekali gitu. Iya, memang itu rahasia, maksudnya rahasia kehidupan gitu loh. Itu misterinya. Dan itu juga asiknya gitu. Atau ada orang yang lu rasa lu nggak terlalu ngerasa dia bisa bantuin lu sebenarnya. Ternyata itu orang yang justru yang paling willing untuk bantuin lu. Betul. Dibanding orang yang lu pikir, wah dia akan bantuin gua lah gini-gini. Ternyata dia malah yang enggak biasa aja gitu loh, gak gimana gitu. Jadi sebenarnya di situ juga menurut gua belajar untuk membuka diri untuk segala kemungkinan gitu. Betul. Jadi kita itu nggak stuck di 1-2 pilihan aja. Tapi hidup ini ya memang akan selalu berubah-berubah aja kan. Iya. Apapun yang udah kita pikir, udah kita planning baik-baik, pasti beda. Bener. Jadi selain plan A, B, C, D, ya kasihlah Z. Karena akan ada aja gitu. Dan kalau gak sesuai plan bukan berarti gagal. Gak sesuai plan ya gak sesuai plan. Ya gak sesuai ekspektasi aja. Gak sesuai ekspektasi aja, bukan berarti ke arah yang lebih buruk loh. Banyak hal ke arah lebih baik. Iya. Berapa banyak yang kita lihat orangnya, dia itu mengalami, wah kayaknya kacau banget.
ternyata setelah kekacauan itu dia lebih sukses lagi. Iya. Karena kekacauan itu. Cerita orang di PHK akhirnya jadi bos sukses. Ada aja gitu. Betul, betul. Oke, ada lagi Har? Itu aja ya. Itu aja guys. Nah, kira-kira kalau di saat ini ada temen lu atau lu sendiri ngerasa hidup lu di persimpangan jalan, stuck, gak tahu harus ngapain, lu bisa share ke temen lu. Atau lu juga bisa praktekin apa yang kita ceritain dari pengalaman kita. Atau lu ada pengalaman, boleh juga dong di komen, sharing juga cerita lu. Jadi bisa menginspirasi teman-teman yang juga lagi ngalamin stuck. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.